Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang fisika kuantum nih. Nah, sebelum kita lanjut membahas fisika kuantum, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Yoma Putri Ramadhani dengan NIM 19302241007 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A tahun 2019. Nah, apa sih fisika kuantum itu? Fisika kuantum itu sering juga disebut dengan mekanika kuantum. Ada pula pengertian dari fisika kuantum. Fisika kuantum adalah cabang fisika yang berhubungan dengan perilaku zat dan energi dalam skala atom bahkan subatom. Sejarah adanya fisika kuantum itu berawal dari abad ke-19 akhir, yang telah banyak ditemukan beberapa teori, yaitu teori mekanika Newton, teori elektromagnetik Maxwell, dan termodinamika. Ketiga teori tersebut dikenal sebagai fisika klasik. Nah, dengan adanya banyak perkembangan dalam dunia fisika, terutama berkembangnya berbagai peralatan untuk eksperimen, dan setelah ditemukannya listrik, para fisikawan menemukan ada berbagai teori yang tidak dapat dijelaskan menggunakan teori fisika klasik nih. Sehingga, pada awal abad ke-20 muncullah fisika kuantum. Fisika kuantum ini dapat dikatakan sebagai pelengkap dari fisika klasik. Nah, ada beberapa teori atau fenomena fisika kuantum nih. Yang pertama, ada radiasi benda hitam. Yang kedua, ada efek fotolistrik. Dan yang ketiga, ada spektrum garis terang. Untuk teori yang pertama, kita akan membahas tentang radiasi benda hitam. Nah, benda hitam itu diibaratkan benda yang panas. Benda yang panas itu akan memancarkan radiasi sehingga dapat memancarkan cahaya. Pada saat di fisika klasik itu tidak dapat menjelaskan cahaya apa yang dipancarkan dan bagaimana distribusi radiasi yang bisa dipancarkan oleh radiasi ini. Pada radiasi benda hitam ini terdapat grafik. Grafik hubungan antara intensitas dan panjang gelombang. Intensitas itu pada sumbu Y dan panjang gelombang pada sumbu X. Pada grafik ini terdapat panjang gelombang yang pendek dan juga panjang gelombang yang panjang. Pada panjang gelombang yang pendek memiliki energi yang tinggi, sedangkan pada panjang gelombang yang panjang itu memiliki energi yang rendah. Kita dapat baca pada grafik di suhu ke 3500. Pada suhu 3500 Kelvin, panjang gelombangnya akan panjang. Sedangkan pada suhu ke 5500 Kelvin, panjang gelombangnya pendek. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu, akan semakin tinggi pula intensitasnya, dan semakin pendek panjang gelombangnya. Untuk teori yang kedua yaitu kita membahas tentang efek fotolistrik. Nah, pada efek fotolistrik ini ketika sebuah logam yang dikenai cahaya atau foton dengan panjang gelombang tertentu, maka pada permukaan logam itu akan keluar elektron. Nah, kok bisa sih cahaya yang mengenai logam kemudian keluar elektron? Nah, pada teori fisika klasik tidak dapat dijelaskan kenapa kok bisa keluar elektron. Sehingga pada efek fotolistrik ini terdapat grafik. Energi elektron yang lepas tidak dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Sebanyak apapun cahaya yang disorot ke permukaan logam tidak mempengaruhi energi elektron yang lepas. Namun, jumlah elektron yang lepas ketika permukaan logam disinari cahaya yang redup, jumlah elektron yang keluar akan sedikit. Sebaliknya, ketika permukaan logam disinari oleh cahaya yang terang, jumlah elektron yang keluar juga akan banyak.
Namun, tingkat energi yang dikeluarkan akan tetap sama. Tingkat energi akan berubah jika frekuensi cahaya berubah. Semakin besar frekuensi cahayanya, maka semakin besar pula energi elektron yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya hanya bergantung atau berpengaruh pada jumlah elektron yang lepas, bukan energinya. Nah, ini bertentangan dengan teori gelombang cahaya yang menyatakan bahwa intensitas cahaya berpengaruh pada jumlah energi elektron. Kemudian, teori yang ketiga adalah spektrum garis terang. Pada spektrum garis terang ini yang mempunyai sumber cahaya yang digunakan untuk memanaskan sesuatu akan terpancar spektrum cahaya yang berupa rangkaian atau frekuensi yang sama. Saat itu, tidak bisa dijelaskan dengan fisika klasik dan frekuensi yang dipancarkan oleh garis terang jauh berbeda dengan yang dipancarkan oleh benda hitam. Nah, apa sih pentingnya mekanika kuantum itu? Pertama, semua pengetahuan sains yang telah ditemukan para ilmuwan sejauh ini, semuanya telah terkumpul dalam mekanika kuantum. Nah, terkumpul di sini artinya bahwa dalam dunia material, mulai dari fenomena alam, apapun pasti akan berkaitan dengan bidang mekanika kuantum. Dan mekanika kuantum akan memberikan jawaban terakhir. Pada saat ini, alat terbaik yang dapat membantu kita meningkatkan wawasan tentang pola dan melihat esensi melalui permukaan adalah mekanika kuantum. Secara keseluruhan, itulah pentingnya pendidikan mekanika kuantum. Memang tidak mudah sih untuk mempelajari mekanika kuantum, karena mekanika kuantum memiliki ambangnya sendiri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.